Saudara, khotbah saya pada hari ini berjudul pikiran dan hati yang berkenan. Ya, pikiran hati yang berkenan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran dan hati ini harus dijaga. Ya, di sini adalah medan pertempuran di pikiran. Anda melakukan keputusan-keputusan dari sini nih, saudara yang kekasih, dari pikiran. Ya, Anda akan melakukan tindakan-tindakan, Anda harus memutuskan lewat pikiran dulu, baru Anda akan bertindak. Misalnya Anda mau makan, Anda berpikir, saya mau makan. Ya, dan Anda akan bertindak. Pakai kaki berjalan, pakai tangan untuk mengambil makanan, dan menaruh makanan di mulut Anda. Tapi itu sudah diputuskan lewat pikiran. Saudara, pikiran ini harus metanoia. Metanoia itu harus bertobat, saudara. Ya, metanoia di sini artinya, ya, pola pikir kita itu harus sejajar dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga pikiran kita dapat terjaga dengan baik. Dan yang berikutnya mengenai hati. Hati itu, saudara yang kekasih, hati itu selalu berkata jujur. Hati ini tidak terlihat, saudara. Tapi di hati ini juga, saudara, kalau tidak dapat dijaga, tidak dijaga, hati ini juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan, saudara yang kekasih. Ya, makanya ada sakit hati, tapi ada juga murah hati, betul? Ada juga yang baik hati. Tetapi ada juga yang kepahitan, saudara. Sakit hati akhirnya bertumpuk-bertumpuk, akhirnya jadi pahit. Ya, jadi pahit. Arti akhirnya jadi membenci, jadi tidak bisa mengampuni, ada begitu banyak hal. Tapi saya tidak mau menjabarkan satu persatu tentang bagaimana hati ini kalau sudah dihancurkan seperti apa rasanya, dan pikiran ini kalau tidak terjaga apa akibatnya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, saudara kekasih, secara pikiran dan secara hati manusia. Tetapi semuanya akan dijelaskan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Ya, jadi kita jangan melihat segala sesuatu dari kacamata atau pandangan kita sendiri, tetapi firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari kehidupan orang percaya. Jadi semua dilihat harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu berasal dari dunia ini atau berasal dari kedagingan kita sendiri. Oke, saudara yang kekasih, kita akan belajar pada hari ini ada dua hal supaya kehidupan kita atau hati dan pikiran kita dapat terjaga. Yang pertama adalah firman Tuhan menjadi satu-satunya tolak ukur pikiran kita. Nomor satu adalah firman Tuhan menjadi satu-satunya tolak ukur pikiran kita. Oke? Kita akan lihat ayat-ayat yang mendukung. Yang pertama, kita mau buka Kolose 3 ayat 2. Dikatakan di sini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang kekasih, di Kolose 3 ayat 2 ini dengan jelas berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, pikiran ini tidak bisa dikontaminasi dengan perkara-perkara yang ada di bumi. Pikiran ini harus mutlak, absolut. Harus 100% dikatakan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Atau perkara-perkara surgawi, atau perkara-perkara yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak boleh sedikit pun terkontaminasi. Dikatakan bukan yang di bumi. Kita memang tempat tinggal kita di saat ini ada di bumi. Saudara, tempat tinggal kita. Tetapi firman Allah juga berkata, kita bukanlah warga kerajaan dunia ini. Tapi kewargaan negara kita adalah kewargaan negara kerajaan surga. Nah, ini kita harus tahu. Seorang duta besar yang diutus dari negaranya, saudara, ke negara yang lain menjadi duta besar untuk negaranya di negara orang lain. Misalnya,
Duta Besar RI Republik Indonesia yang ada di Washington DC di Amerika, saudara yang kekasih. Ini adalah representatif perwakilan dari Indonesia, bangsa Indonesia, ya, untuk negara ini. Dan apapun yang dilakukan, disampaikan oleh duta besar dari kedutaan RI, itu harus mewakili bangsanya, negaranya. Dan tindak tanduk, pergerakan, semua yang dilakukan itu selalu mewakili negaranya. Tidak ada satupun yang dia katakan yang tidak mewakili negaranya. Semuanya harus mewakili negaranya. Demikian kita, saudara kekasih. Kita ini warga kerajaan Allah. Kita representatif Tuhan ada di bumi ini, ada di dunia ini. Pikiran kita harus sesuai dengan kebenaran yang datang dari surga. Makanya yang datang dari atas dikatakan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikiran ini tidak boleh terkontaminasi oleh perkara-perkara yang ada di dunia ini. Ini penting sekali, saudara yang kekasih. Sehingga kita bisa menjaga pikiran kita agar berkenan kepada Tuhan. Seorang duta besar, dia harus berkenan kepada pertanggungjawabannya kepada Menteri Luar Negeri, betul? Kalau di Indonesia, benar? Ada Menlu, dia harus bertanggung jawab, saudara yang kekasih. Saudara, kita harus bertanggung jawab kepada yang empunya surga. Ya, harus bertanggung jawab segala sesuatu yang ada di pikiran ini. Sehingga pikiran ini benar-benar terjaga dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak kita berkata lain di bibir, lain di sini, saudara yang kekasih. Ya, di pikirannya lain, di perkataan lain. Dan di pikiran ini bisa melakukan hal-hal yang jahat, tetapi di pikiran ini juga bisa melakukan hal-hal yang benar, yang baik. Nah, supaya pikiran ini sesuai dengan apa yang datang dari atas atau perkara-perkara yang di atas, saudara yang kekasih, kita harus senantiasa, saudara, hidup di dalam, tadi saya katakan metanoia, perubahan pola pikir, ya, dijaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang pertama, saudara yang kekasih, yang harus kita jaga adalah pikiran ini, ya, karena supaya berkenan di hadapan Tuhan. Karena pikiran yang benar akan menghasilkan sesuatu yang benar. Saya selalu bilang begini, ya, kalau di dalamnya benar, pasti yang keluar adalah benar. Tetapi kalau di dalamnya jelek, yang keluar bisa kelihatan benar, tetapi pasti keluar yang buruk juga. Sesuatu, perkataan yang buruk keluar dari mulut orang, pasti hatinya buruk, pasti pikirannya buruk. Tidak mungkin di dalamnya benar mengeluarkan perkataan buruk, tidak mungkin. Kalau di dalamnya buruk, pasti yang keluar buruk. Tetapi sebaliknya, di dalam buruk bisa juga berpura-pura munafik. Ya, saudara, ini nggak boleh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui pikiran kita. Dia tahu pikiran Anda dan saya. Dia tahu apa yang Anda pikirkan hari ini. Bahkan dia tahu matamu sedang melihat ke kamera, atau matamu sedang melihat ke video, atau matamu sedang terarah seolah-olah lagi dengar firman Tuhan, tapi pikiranmu lagi melayang-layang kemana-mana. Dia tahu. Teman sebelahmu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Anda juga tahu. Amin. Itu nomor satu. Ya, yang harus kita bersihkan pikiran. Yang berikutnya kita lihat mengenai pikiran ini di Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, pikiran ini harus dikatakan di Yosua ini, merenungkan. Ya, merenungkan itu harus penuh dengan kebenaran firman Allah. Ya. Dikatakan di sini merenungkan siang dan malam, sehingga kita dapat bertindak hati-hati. Kenapa dikatakan bertindak hati-hati? Karena di dunia ini, saudara yang kekasih, iblis telah meletakkan, ya, lampu-lampu, atau saudara yang kekasih, segala sesuatu iblis telah letakkan di dunia ini untuk menghambat perkembangan dari firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini tidak terlaksana kepada umatnya. Ya, jadi dia telah taruh rambu-rambu, saudara yang kekasih, untuk
membawa kita supaya kita tidak menyelaraskan pikiran kita, tidak meditasi. Pikiran ini tidak terfokus. Meditasi di sini berbicara fokus. Saudara, seorang yang meditasi, dia harus pikirannya, bahkan ada pengajaran di dunia ini, kalau mau meditasi, kosongkan pikiran. Kita tidak seperti itu. Pikiran kita nggak boleh kosong. Karena firman Allah berkata, kalau rumah itu kosong, maka iblis akan datang. Dia akan membawa teman-temannya. Amin. Ya, hati-hati. Pikiran ini nggak boleh kosong. Pikiran ini harus terisi dan terisi oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan, renungkanlah firmanku siang dan malam. Firman harus ada di dalam pikiran kita 24 jam sehari. Ya. Dan Anda mungkin bingung, waktu saya tidur gimana caranya? Waktu Anda tidur, saudara yang kekasih, kalau Anda hidup di dalam kebenaran firman, sampai alam bawah sadarmu itu berisikan firman Allah. Percaya sama saya. Ya, akan ada Roh Kudus yang di dalam kita. Dia akan mengerjakan itu, saudara yang kekasih. Bahkan orang-orang, perhatikan, ada orang-orang tidur katanya, waduh ini orang ngigo. Ya, tiba-tiba dia ngomong ngelantur lagi tidur malam, saudara. Makanya dibilang, oh dia kecapean. Tadi dia ngomong, misal anak kecil, dia ngomong mainan saya mana? Karena tadi dia habis bermain. Nah, orang kalau ngigonya nggak benar, nah itu yang dia pikirkan, saudara yang kekasih. Tetapi saya percaya, kalau orang ini dia meditasi the word itu day and night, meditasi firman Allah siang dan malam, perkataan-perkataannya juga adalah firman Allah, ada amin. Segala sesuatu dia selalu ukur dengan firman Allah. Apapun yang dia katakan, ukuran yang menjadi tolak ukur adalah kebenaran firman Allah. Ini orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan iblis taruh rambu-rambu, saudara yang kekasih, supaya apa? Rambu-rambu ini kelihatannya baik, kelihatannya pakai mata ini. Tetapi sesungguhnya rambu-rambu ini akan membawa kita kepada kehancuran. Hati-hati. Saudara yang kekasih, dunia ini tidak pernah menawarkan sesuatu yang baik buat kita, tetapi sesuatu yang membawa kepada kematian. Kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya saudara akan membawa kepada kehancuran. Jadi kita harus meditasi 24 jam, day and night, saudara kekasih. Bisa atau enggak? Bisa, saudara, bukan tidak bisa. Saudara, sesuatu yang dijaga secara hati-hati, saudara, itu akan terawat. Misalnya Anda punya mobil, Anda jaga mobil ini, Anda rawat mobil ini, kita akan lihat perbedaan antara mobil yang dirawat sama tidak dirawat, saudara yang kekasih. Rumah juga, kita akan ke rumah orang, kita tahu ini orang ini bisa merawat rumah, bisa menjaga rumah atau tidak, saudara. Kita tahu, saudara yang kekasih ya. Kita tahu. Dan kita juga bisa melihat. Nah, kalau Anda bisa melihat, bisa membedakan mana yang jelek, mana yang nggak benar, apalagi Tuhan. Dia tahu, saudara. Ya, untuk itu 24 jam harus ada firman di dalam pikiran kita. Caranya adalah dikatakan di sini, renungkanlah firmanku siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, semua yang tertulis di dalamnya itu harus ada di sini. Nah, caranya adalah kita harus memberikan waktu-waktu kita, saudara, untuk merenungkan firman Allah, untuk bersekutu dengan firman Allah. Ini mutlak bagi orang percaya, sehingga pikirannya itu berkenan di hadapan Allah. Nah, kalau pikiran yang berkenan di hadapan Allah ini, sebenarnya ada janji-janji Allah di sana. Saya tidak akan bahas tentang janji-janji Allah, tetapi Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Setiap firman yang Dia sampaikan kepada kita dan kita hidupi, di situ mengandung janji, saudara. Ya, jadi saya mau katakan bahwa Allah itu Allah yang baik. Dia mau supaya kita hidup berkenan kepadanya, sehingga janji-janji yang Dia sediakan bagi kita akan pergi dan terlaksana dalam hidup kita. Walaupun saya tidak akan membahas spesifik pada hari ini, karena waktu saya hanya sedikit, tetapi di sini dikatakan, ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Haleluya. Dia mau membuat kita berhasil, dan Dia mau kita mau supaya kita mengalami namanya keberuntungan. Setiap firman, ingat, selalu mengandung janji Allah. Ya, untuk itu jaga pikiran ini 24 jam. Sediakan waktumu untuk merenungkan firman Allah. Jangan biarkan pikiranmu kosong. Jangan izinkan pikiranmu melayang-layang kemana-mana. Haleluya. Yang berikutnya kita lihat di Mazmur 1. Dikatakan, tetap yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara lihat,
Firman ini mengandung janji, ada amin? Haleluya. Untuk itu saudara yang kekasih, kalau Tuhan mau supaya kita menjaga pikiran kita, Anda tidak akan rugi. Ya, saudara, banyak orang bilang begini, waduh susah nih mau jaga pikiran saya. Ya, susah nih hidup dalam Tuhan nih supaya berkenan sama Tuhan, susah. Karena dia berpikir bahwa waktu dia melakukan hal-hal ini, saudara, dia hanya melakukan itu untuk Tuhan. Dia tidak tahu bahwa setiap firman yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan mau dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita, di situ mengandung janji, ada amin? Seperti yang tadi barusan kita baca. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu. Apapun yang dia lakukan berhasil. Amin. Haleluya. Nah, ini ada janji Allah di sana, saudara yang kekasih. Ya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan itu siang dan malam. Haleluya. Saudara, sampai ke titik kesukaan, kita harus secara disiplin terus-menerus melakukannya sampai akhirnya kita suka. Saya kasih contoh. Anak saya paling besar, Dylan, ya. Dia itu waktu kecil, dia tidak suka makan telur yang kuning dalamnya. Dia suka yang putih aja. Tapi saya paksa dia untuk makan telur yang kuning itu. Jadi setiap kali makan saya bilang, kakak harus makan. Harus makan ya telur kuning ini. Ya. Jadi saya membuat dia disiplin untuk memakan yang kuning itu. Saya watching, saya lihat, saudara, ya, sampai dia makan. Sekarang ini Dylan dikasih telur tiap hari, saudara. Kalau minta telur 3 gitu loh, paling sedikit 2, ya. Setiap hari di rumah ini tuh dia selalu makan telur, ya. Lebih sering makan telur, seperti itu ya, saudara. Dan dia tidak pernah bosan makan telur, dan selalu mama yang ada pakai kuning. Ya, telur mata sapi, ya. Dia suka sekali. Saya bilang, dulu kamu gak suka. Iya, mama yang buat saya suka. Seperti itu. Nah, saudara, karena terus-menerus, akhirnya dia suka, akhirnya dia cinta. Dia tidak pernah bosan. Nah, kita disiplinkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Apa-apa Tuhan, apa-apa firman-Nya, apa-apa firman-Nya yang tidak sesuai dengan firman, Anda berhak tolak. Anda harus latih dirimu sampai Anda masuk ke tingkat kesukaan. Kalau belum sampai ke tingkat kesukaan, Anda bisa gagal. Tapi kalau sampai sudah tingkat kesukaan, tidak perlu orang suruh sama Anda. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dibangunin, tidak perlu diingatkan. Itu akan otomatis, amin. Anda akan cari. Kalau Anda suka sama orang, ya, misalnya ada orang lagi jatuh cinta, dia suka, waduh, apapun dia lakukan. Betul? Benar? Semua pernah jatuh cinta yang sudah menikah, ya. Saudara yang kekasih, ya. Orang yang menikah itu sebelum menikah dia pacaran dulu. Dia jatuh cinta. Waduh, kalau dia jatuh cinta, apapun yang akan dia lakukan. Tidak perlu disuruh-suruh orang tuanya. Mandi dulu tuh, ayo kunjungi sana pacarmu, ayo jalan sama pacarmu. Nggak perlu. Karena tingkatnya udah cinta. Sudah suka. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada amin. Haleluya. Disiplinkan diri kita. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat di Filipi 4 ayat 8, lebih masuk lagi. Kita tidak diberi kesempatan untuk berpikir hal-hal yang negatif. Ya. Hal negatif berasal dari daging. Berasal dari dunia, berasal dari iblis. Ya. Untuk itu tidak ada tempat buat hal negatif di pikiran kita. Anda harus putuskan itu. Saudara yang kekasih, tadi malam waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, ya, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara yang kekasih, saya sangat diberkati karena pikiran saya dipenuhi oleh firman Allah, oleh kebenaran firman Allah. Dan pada waktu saya merenungkan firman ini, saudara yang kekasih, saya ngeliat bahwa
Tuhan itu dia, ya. Tuhan itu dia bukan duplikator, tetapi He is a creator. Amin. Ya. Saudara yang kekasih, banyak kita ya memikirkan misalnya ada situasi dan keadaan, memikirkan jalan keluar dari pikiran kita sendiri. Kalau dari pikiran kita tuh daging namanya, ya. Atau dari pandangan orang, minta pendapat orang, atau pikiran kita berpikir untuk menyelesaikan situasi dan keadaan ini, saudara, kita mengembangkan pikiran kita atau kita cari pengalaman-pengalaman ya dari orang lain. Gimana cara solve ini? Misalnya ada pekerjaan yang kita harus selesaikan, gimana how to solve ini gitu loh situasi. Kita mulai cari ke sana sini, saudara yang kekasih. Dan kita mulai menyelaraskan dengan apa kata orang, dengan ini, dengan itu, sehingga bisa ada jalan keluar. Misalnya nih contoh, saudara yang kekasih. Saudara, Tuhan bukan seperti itu. Ya, dan kita bilang begini, Tuhan saya mau supaya jalannya seperti ini. Seperti yang orang lain itu buat, Tuhan. Ya, misalnya cara orang itu buat A, kita bilang Tuhan tolong supaya A ini terjadi, B ini terjadi. Saya mau katakan Tuhan bukan duplikator. Ya, dia tidak duplikat. Dia tidak mengambil buah pikiran manusia. Dia tidak mengambil buah pikiran dari orang lain, dari dirimu sendiri, amin. Tapi dia creator. Dia mau menciptakan sesuatu yang baru buat Anda dan saya, ada amin. Ya, saudara yang kekasih, Tuhan, dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang Anda bisa kerjakan. Dia bukan duplikator, ya, tapi dia mau mengerjakan sesuatu yang Anda tidak bisa kerjakan. Itu Tuhan kita. Itulah sebabnya kalau Anda berjalan mengerjakan sesuatu hanya dengan kemampuanmu, saudara, Anda tidak perlu Tuhan untuk melakukannya. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu, saudara yang kekasih, ya, dengan Anda tahu bahwa dirimu tidak mampu, saudara, Tuhan paling bisa melakukan hal itu. Ada amin. Dia mau menciptakan hal-hal yang baru dalam hidup Anda dan saya. Untuk itu, lakukan segala sesuatu bukan berdasarkan base tentang apa yang engkau miliki, tetapi berdasarkan He is our creator. Dia adalah pencipta kita. Amin. Haleluya. Banyak orang tersendat-sendat hidupnya, gagal karena selalu mau melakukan apa-apa lihat dirinya, lihat kemampuan dirinya, lihat apa yang dia miliki, lihat apa yang dia punya. Tuhan bukan duplikator, ada amin. Siapa yang mau jadikan Tuhan adalah creator dalam hidup kita, pencipta dalam hidup kita. Haleluya. Dia sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Waktu saya merenungkan ini, saudara yang kekasih, waduh Tuhan, terima kasih banyak. Saya punya Allah pencipta. Ya, saya nggak mau ide-ide saya yang keluar, karena Tuhan tidak mau duplikat ide saya. Amin. Dia mau datang-datang daripada Dia, Sang Pencipta. Haleluya. Saya percaya kalau Anda merenungkan ini lebih dalam, Anda diberkati. Haleluya. Itulah sebabnya jangan kasih tempat sedikit pun untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran masuk dalam pikiranmu. Jelas firman Tuhan tadi berkata apa, saudara yang kekasih? Apa yang harus kita pikirkan? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, hanya yang benar yang ada di pikiranmu. Yang tidak benar, tolak itu dalam nama Yesus. Hanya yang benar, semua yang mulia, yang memuliakan Tuhan, yang bukan memuliakan Tuhan itu harus ditiadakan dalam pikiranmu. Ya, ada seseorang pikirannya duit. Bagaimana dapetin duit? Bagaimana kalau nggak punya duit? Bagaimana supaya banyak duit? Bagaimana supaya bisa kerja? Dari shift 1, ke 2, ke 3, ke 5, ke 6, ke 7, supaya dapat uang lebih banyak lagi. Uang. Saudara, ini bahaya. Ya. Ini memuliakan diri sendiri. Tapi Tuhan bilang, pikiran kita harus mulia.
memikirkan hal yang mulia. Kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berorientasi dengan kemuliaan Tuhan ditiadakan dalam hidupmu. Haleluya. Pikirkan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudara, saya katakan di doa malam, saya berdoa buat anak-anak saya. Saya berdoa, Tuhan, berkati masa depannya mereka. Saya memperkatakan, Pastor Doni memperkatakan, masa depan mereka sungguh ada harapan, mereka tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Tapi aku minta Tuhan, masa depan yang memuliakan Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Aku berdoa untuk pasangan hidup mereka. Pasangan hidup yang akan bersama-sama dengan mereka. Seorang istri yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan. Seorang istri yang sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan dengan mereka. Saudara, yang bukan untuk memuliakan Tuhan, saya tiadakan untuk anak-anak saya. Saya pikirkan hal-hal yang memuliakan Tuhan untuk mereka. Orang tua di sini, amin. Mari kita pikirkan anak-anak kita, masa depan mereka yang relasi dengan memuliakan Tuhan. Ya, apa aja, saudara, yang kau lakukan harus di hati ini memuliakan Tuhan atau enggak? Harus ada di pikiran itu. Yang berikutnya dikatakan, semua yang adil. Waduh, ini kali bahasa satu panjang ya. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini harus kita pikirkan. Ya, saudara, jadi kita tahu. Saya tidak akan pergi lebih dalam ke ayat ini karena masih ada ayat-ayat yang lain lagi. Jadi ada renungkan sendiri, meditasi sendiri, atau nanti di cell group kita akan belajar sama-sama. Ikut cell group yang belum cell group. Ikut cell group, jadi kita akan belajar. Anda bisa tanya apa aja di cell group. Ya, haleluya. Itu mengenai pikiran, saudara. Pikiran ini harus benar-benar. Sekali lagi, metanoia, ya, harus sejajar sesuai dengan kebenaran firman. Kalau tidak ada kebenaran firman, jangan kasih tempat. Itu mengenai pikiran. Yang kedua, saudara yang kekasih, kita akan lihat, yang kedua adalah memiliki hati yang bersih. Sesuai dengan judul khotbahnya ya, menjaga hati ya dengan pikiran kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Jadi memiliki hati yang bersih. Kita tampilkan ayat yang berikutnya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara, tadi saya sudah katakan, firman Tuhan mengandung janji. Amin. Ya. Dan orang-orang dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, saudara yang kekasih, perhatikan. Kalau kita juga mengasihi dunia, itu juga mengandung janji di sana. Semua mengandung janji. Firman Allah mengandung janji. Tetapi dunia juga menawarkan kepada kita bahwa ada janji-janji yang datang dari dunia ini. Dan ya, sifat daripada janji-janji yang datang dari dunia ini adalah kehancuran. Ya, kehancuran. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya kita mempunyai apa? Mempunyai hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Saudara, jadi yang satu ujung-ujungnya mati. Dari dunia ini tawarannya. Yang dari Tuhan adalah kehidupan. Ya, makanya kita orang percaya waktu kita terima Tuhan Yesus, saat itu juga nama kita ada di buku kehidupan. Artinya apa? Artinya kita akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan suatu hari nanti waktu kita tinggalkan dunia ini. Ya, di situ mengandung janji. Janji Allah ini, janjinya ini adalah tentang kehidupan. Apapun itu bicara tentang hidup. Ya, dunia ini terbatas. Ya, tidak bisa memberikan jalan keluar secara terus-menerus. Bisa kasih jalan keluar tapi temporary. Ya, tetapi kalau dari Tuhan, jalan keluarnya itu akan hidup dan hidup selamanya. Tidak ada kata mati di hadapan Tuhan. Hari ini engkau memperoleh jalan keluar, besok engkau memperoleh jalan keluar, lusa engkau memperoleh jalan keluar, minggu depan, tahun depan,
10 tahun depan, bahkan sampai nafas terakhirmu di dunia ini, bahkan sampai engkau meninggalkan dunia ini, engkau akan hidup selama-lamanya. Ini kebenaran. Ya, apapun yang berjumpa dengan Anda harus hidup. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dia adalah kehidupan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada amin. Haleluya. Dia tinggal di dalam Anda. Harusnya yang mati dari dunia ini ketemu dengan Anda yang memiliki Yesus yang hidup itu harus hidup. Enggak bilang amin? Amin. Haleluya. Ya, kalau orang ketemu Anda harus hidup, apalagi dirimu. Amin. Haleluya. Jadi nggak ada yang mati di dalam diri orang percaya. Kita akan hidup selama-lamanya. Haleluya, saudara yang kekasih. Jadi dikatakan di sini, kalau kita mencintai dunia, mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia, jangan berharap kasih Bapa itu tinggal di dalam kita. Nggak ada kasih Bapa dalam kita. Nggak ada. Saudara, yang ada dibilang, sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini, ayat 17 dikatakan, sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, dunia ini sedang lenyap. Kalau kita mengasihi dunia ini akan lenyap, saudara. Nah, kasih itu dari hati kita. Mengasihi di hati itu hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Orang yang mengasihi Allah, itu akan hidup selamanya. Tadi saya dikatakan di sini, itu akan hidup selama-lamanya. Saudara, waktu kita mengasihi Allah, ya, kita mengasihi kehendak Allah, of course. Ya, kalau kita mengasihi pribadi Allah, kita mengasihi segala-gala yang Allah miliki. Ya, kalau kita mengasihi, ya, seorang suami mengasihi istri, ya, dia mengasihi semua keberadaan istrinya. Itulah sebabnya kalau istrinya butuh uang dan suaminya punya uang, dia akan kasih kepada istrinya. Betul? Ya, karena dia mengasihi istrinya di dalam segala keadaan. Ya, waktu istrinya memerlukan dan suami ada, dia akan berikan kepada istri. Ya, jadi kalau udah suami istri nggak ada yang pelit. Ya, yang pelit itu bukan datang daripada Tuhan, nggak ada. Ya, oh ada yang dia bilang gini, oh kalau katanya uang istri adalah uang istri, tapi uang suami adalah uang istri. Terus orang ketawa-ketawa lagi ngomongin ini. Jadi ya dong, kalau punya uang istri, kalau uang suami uang istri, gitu loh. Seperti itu. Terus kalau mau happy life adalah, ada di sini saya lihat nih di Amerika diwawancarai, ada 2 couple ditanya gitu, bagaimana supaya hidup pernikahan kamu bisa longer, bisa lenggang, bisa panjang, karena dia menikah udah 25 tahun, kok bisa? Dia bilang, oh ya rahasianya cuma bilang iya terus sama istri saya. Seperti itu. Dan perempuan-perempuan senyum-senyum gitu loh, seneng banget denger ini. Ya, mau anak Tuhan, mau bukan anak Tuhan, seneng banget denger itu. Say yes katanya all the time gitu loh, sama si istri. Gitu, biar istri bilang dosa juga say yes gitu. Ya kan, gak kayak gitu. Nah, saudara yang kekasih, tidak seperti itu. Ya, jadi hanya kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, kita mengasihi hukumnya. Mengasihi Tuhan, kita mengasihi segala yang Tuhan miliki. Saudara yang kekasih, Tuhan itu kita harus tahu dia Allah. Dia sempurna adanya. Amin. Jadi waktu kita mengasihi dia, kita mengasihi apa yang dia miliki. Kita mengasihi firman yang kita mengasihi. Segala sesuatu yang datang daripada Allah itu tidak akan pernah salah. Karena dia sempurna adanya. Kalau kita mengasihi istri, ya kita mengasihi dalam segala keadaannya. Tapi kalau kita mengasihi istri dan membuat istri kita jadi terjerumus kepada dosa, Anda harus bilang tidak kepada istri. Betul? Amin. Nah, ini namanya mengasihi. Mengasihi yang benar. Tapi kalau Tuhan udah pasti mutlak, absolut, dia adalah kebenaran. Ada amin. Kita harus mengasihi dia dan segala yang dia miliki. Ayat berikutnya. Kita lihat untuk menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara,
Tadi saya katakan bahwa hati ini adalah penuh dengan kejujuran. Hati ini tahu kalau kita bohong atau tidak bohong. Ya, walaupun kalau pikiran ini kan yang saya suka katakan, pikiran ini kalau orang mau sogok tuh sogoknya di pikiran. Ya, jadi pikiran bisa bilang, ah ini orang ini kan dia nyakiti saya harus balas kepada dia. Tetapi dia bilang kan pantas dong, kan dia duluan yang melakukan. Nah, saudara perhatikan, saya nggak akan bahas di sini banyak, tetapi saya cuma mau kasih satu gambaran biar kita bisa jauh memikirkan kebenaran ini. Kita ini padahal kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, betul? Anugerah Tuhan. Jadi kita hidup karena anugerah Tuhan. Tetapi saudara, perlakuan kita itu perlakuan mata ganti mata yang lebih sering terjadi dalam hidup kita. Ya, itu perlakuan kita. Jadi kalau orang bikin A, kita balas dengan B. Orang bikin C, kita balas dengan D. Seperti itu dia. Nah, ini mata ganti mata, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia, saudara, Anda diselamatkan bukan perbuatan baikmu, tetapi karena anugerah Tuhan. Karena Dia yang memberikan keselamatan itu buat kita. Amin. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita kasih kolekte, bukan karena kita melakukan ini itu, bukan. Tapi itu karena kemurahan hati Tuhan. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita juga punya murah hati kepada sesama kita. Tetapi tetap hidupnya itu tetap yang tadi saya katakan, ya. Masih banyak orang yang hidup di sini nih, mainnya di situ, selalu melihat kekurangan orang lain, tapi tidak melihat dirinya sendiri. Seperti itu. Selalu orang lain, ini kekurangannya orang. Saya nggak suka sama orang itu karena orang ini gini-gini. Seolah-olah dia yang sempurna. Padahal kalau dia hidup karena kasih karunia Tuhan, ada amin, saudara yang kekasih. Ya, untuk itu kita harus menjaga hati ini dengan benar. Jagalah hati ini dengan penuh kewaspadaan. Dan kita tahu hati kita jujur atau tidak. Kita tahu karena pikiran kita tidak sesuai dengan kebenaran. Makanya kita melakukan hal-hal yang tidak benar dari pikiran ini. Tapi hati ini tahu bahwa itu benar atau tidak. Hati ini penuh dengan kejujuran, saudara. Tapi hati ini juga bisa terkontaminasi. Ya, hati ini bisa terkontaminasi kalau kita nggak jaga. Nah, cara menjaga hati ini, saudara, kita nggak bisa jaga. Judulnya di sini katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nggak mungkin kita bisa jaga hati kita. Yang bisa menjaga hati kita hanya Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam Anda. Minta Roh Kudus menjaga hatimu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga hatimu tidak terkontaminasi. Apapun yang terjadi, hatimu tidak sakit. Apapun yang terjadi, hatimu tidak pahit. Apapun yang terjadi, hatimu tetap bersuka karena Tuhan. Ada amin. Nah, ini hati yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Hati ini harus tulus, hati ini harus bersih. Saudara, kalau kita punya ketulusan hati, kita gampang ikut Tuhan. Gampang banget. Ya, gampang sekali. Gampang sekali kita bisa hidup dengan iman kepada Tuhan kalau kita punya hati yang tulus. Kita punya hati yang bersih, gampang banget. Hati yang tulus dan bersih itu datangnya dari Tuhan, datangnya comes from above. Ya, datangnya dari atas, bukan dari dunia ini. Gak bisa. Dunia ini hatinya udah tercemar, tidak tulus lagi. Setulus-tulusnya orang dari dunia ini tetap minta imbalan suatu hari nanti, percaya sama saya. Ya. Tetapi hanya hati yang tulus itu dan bersih itu datang dari Tuhan. Saudara, kalau kita punya hati yang tulus dan bersih di hadapan Tuhan, saudara, kita mengerjakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu, kita nggak akan hitung-hitungan. Ya. Kita melakukan firman Tuhan itu dengan sukacita, dengan suka hati, saudara. Kalau hati ini bersih, ya, apalagi sudah disertai dengan pikiran yang benar. Nah, ini namanya, saudara, kalau ini udah benar, udah sempurna itu namanya, saudara. Ya, dan firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi sempurna, saudara. Paulus bilang, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu menjadi sempurna. Pikiran dan hati ini berbicara tentang jiwa, ya. Nah, jiwa ini harus sempurna, saudara. Nah, kalau hati tulus itu, kita tulus kepada Tuhan, kita nggak curiga sama Tuhan. Hati kita ini kepada Tuhan, kita tahu Tuhan itu Allah yang baik. Kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang celaka buat kita. Kita tahu Tuhan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Kalau Anda tahu seperti itu, saudara, hati kita tahu Tuhan kita seperti itu. Saudara, kita gampang banget percaya. Kita gampang banget tidak khawatir. Kita gampang banget tidak takut. Kita gampang banget beriman kepada Kristus. Haleluya. Ini penting sekali. Tetapi kalau hati kita tidak bersih, hati kita tidak tulus, hati kita tercemar, saudara yang kekasih.
Kita adalah orang yang rapuh. Kita orangnya gampang mundur. Kita orangnya gampang kecewa. Kita orangnya gampang berpikiran negatif. Kita gampang orangnya menuduh orang. Kita gampang orangnya untuk melihat sesuatu itu dari hati yang penuh dengan kebencian negatif. Karena hatinya tercemar. Untuk itu saudara kekasih, mari sesuai dengan judul khotbah saya pada hari ini, pikiran dan hati yang berkenan. Mari kita mau berkenan kepada Tuhan. Pikiran dan hati kita harus dijaga, saudara yang kekasih. Dan dijaganya bukan kita sendiri, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus, dan biar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, saudara yang kekasih, menjadi dasar kita untuk dapat menjaga hati dan pikiran kita. Nama Tuhan dipermuliakan.